Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 695 dari wanita usia 49 tahun sudah menikah wira swasta. Pak Eras yang saya hormati, saya mohon pertolongan dan saran Pak Eras. Saya dan suami menikah secara Katolik, saya sebelumnya mempunyai anak laki-laki di luar nikah. Tamat SMA, saya hamil di luar nikah dengan pejabat beristri. Sedangkan suami meninggalkan istri pertama dengan satu anak. Untuk menikahi saya, suami mau mengakui anak saya sebagai anak kandungnya dengan membuat akta kelahiran atas namanya. Sampai sekarang anak saya sudah berumur 26 tahun dan sudah bekerja. Anak saya sampai hari ini tidak tahu kalau suami saya bukan bapak kandungnya. Karena yang tertera di KK dan akta kelahiran adalah nama suami. Waktu awal pernikahan karena anak masih kecil, saya tidak terlalu memikirkan dampaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, ini semua menjadi permasalahan yang sangat menyakiti hati saya. Suami selalu jadikan alat untuk menekan saya dan mengingat masa lalu saya. Suami berkali-kali mengkhianati saya, memaki dan menghina, ngomong tentang masa lalu saya. Saya juga diusir dan dipukul dan diinjak, ditampar, bahkan diludahi ketika saya mengetahui perselingkuhannya. Saya minta cerai, dia malah bilang suruh urus cerai sendiri, dan dia minta anak saya tidak boleh pakai nama dia lagi. Jadi saya harus bagaimana, Pak? Apakah saya harus ngomong yang sesungguhnya pada anak saya? Bagaimana saya harus ngomongnya, Pak Eras? Saya sedih dan menangis kalau mengingat semuanya ini, Pak. Puji Tuhan saya mengenal pengajaran Pak Eras tahun 2018. Sampai sekarang yang membuat saya kuat dengan mengikuti doa pagi dan dengar khotbah Bapak lewat YouTube. Saya sekarang sudah bertobat berkat pengajaran Pak Eras. Terima kasih Pak Eras. Saya berdoa Pak Eras selalu diberi kesehatan, umur panjang. Oke. Yang Ibu lakukan sekarang, Ibu harus berusaha bisa memiliki usaha sendiri, supaya tidak bergantung kepada suami. Ibu tidak usah bongkar kepada anak tentang siapa anak itu sebenarnya, sampai pada waktu yang tepat. Jadi ibu menunggu waktu Tuhan. Ada satu kesempatan nanti ibu harus cerita, tapi sekarang belum. Atau mungkin suami yang akan bongkar. Semua akan berjalan dengan baik. Demi nama Tuhan, ibu akan berkeadaan baik-baik. Suami ibu ini sewenang-wenang. Ibu jangan takut anak harus ganti nama, itu tidak berhak dia menuntut demikian. Ya. Tidak masalah, ganti nama juga bukan hal yang sulit kok. Anak ibu juga anak yang cukup matang dan bisa menerima kalau sampai dia tahu. Dia tidak akan membenci ibu kalau dia tahu ternyata dia bukan anak bapak itu. Saya beritahu Bu, satu kalimat ibu boleh buktikan. Anak itu lebih senang kalau dia bukan anak bapak itu. Ibu boleh buktikan kalimat saya. Anak ibu akan lebih senang kalau ternyata dia bukan anak kandungnya. Jadi ibu tenang saja, lewati hari sampai ada waktu di mana semua akan dibongkar oleh Tuhan. Kalau sekarang belum, ibu ikuti saja, jalan saja. Ya. Nanti akan bisa lewati, ya. Saya kira itu nasihat saya dan ibu akan bisa melewati dengan baik. Oke, sekarang dari wanita pria usia 52 tahun. Pak Eras, terima kasih Pak, sudah 6-7 kali saya bertanya di Abam dan selalu terjawab. Kami tinggal di salah satu kompleks perumahan di Sunter dan cukup baik dengan tetangga-tetangga. Awal diizinkan ibadah onsite, kami mulai ibadah di MAG dan iseng-iseng ajak oma-oma tetangga. Beliau Kristen tapi mungkin hanya KTP. Awalnya dia tidak mau, kami tidak memaksa.
Hanya tiap kali mau ke gereja selalu kami tanya mau ikut enggak. Natal tahun 2022 dia mau ikut ibadah di Rewot MAG, cukup sukacita. Hingga hari ini beliau terus kami ajak dan tidak pernah absen. Bahkan sering minta dikirim link lagu-lagu Pak Eras, enak lagu-lagunya kata beliau. Puji Tuhan bisa membantu beliau untuk persiapan berkemas-kemas ke LP3. Mungkin kami tidak bisa menginjil ekstrim pada orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi kami coba melangkah untuk menginjili orang-orang yang sudah pernah kenal Tuhan tapi mati rohani. Kami bukan penginjil dengan kata-kata tapi dengan perbuatan seperti yang sering Pak Eras sarankan di Abam dan khotbah-khotbah Pak Eras. Terima kasih Pak Erastus, kami ingin terus bertumbuh di GSKI Rehoboth dan saya noted statement Pak Eras di khotbah Bapak Minggu tanggal 18 Juni jam 11. Di mana Bapak mengatakan pada cucu bahwa Bapak menjagai cucu Bapak dengan kekudusan hidup. Keren itu Pak. Saya kutip statement Bapak itu juga untuk istri dan putri saya, menjagai mereka dengan kekudusan hidup. Hosanna. Holiness Movement. Salut saya dengan Bapak ya. Tuhan memberkati Bapak ya, usia 52 tahun, puji Tuhan. Oke, saya teruskan. Oke. Wanita usia 45 tahun sudah menikah karyawan. Pak Eras mohon pencerahannya. Saya wanita masih bekerja di luar kota sehingga harus pisah rumah dengan suami di mana suami saat ini sudah pensiun. Usia ibu 45 tahun, suami sudah pensiun. Di kotanya suami punya komunitas olahraga. Nah, di komunitas tersebut ada seorang wanita yang cukup cantik yang jadi primadona di sana. Semua pria pengen dekat dan wanita itu selalu menjadi topik pembicaraan di komunitasnya. Singkat cerita, wanita ini dan suami saya ternyata seminggu 2 kali bertemu untuk olahraga bersama hanya berdua saja sampai jam 9 malam. Dan si wanita juga datang di komunitas olahraga yang suami jalani. Sehingga suami dan teman wanita ini bisa bertemu seminggu 3 kali. Sedangkan saya di luar kota dan bahkan bisa sebulan tidak bertemu sama sekali. Saya pernah saat saya pulang ke rumah dan jadwal suami olahraga yang hanya berdua saja dengan wanita ini. Dan dia tega berbohong kepada saya demi untuk bisa berolahraga dengan wanita ini. Memang Tuhan baik dan selalu membukakan hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui, Pak. Akhirnya saya mengetahui sendiri dan suami mengaku memang seminggu 2 kali mereka olahraga bersama sampai jam 9 malam. Saya menyarankan untuk membawa teman 2 orang lagi untuk teman sparring, bisa berganti mainnya dan tidak melulu dengan wanita tersebut. Karena itu dilakukan di kompleks rumah, takut menimbulkan gosip dan tidak sedap jika hanya berdua-dua saja. Tapi saran saya sepertinya tidak dengar. Atau memang suami sudah nyaman atau sudah punya ketertarikan dengan wanita tersebut. Apakah tidak berbahaya Pak jika suami saya terus melakukan ini sedangkan saya tidak berada di sampingnya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan? Saya jawab dulu ya, sangat berbahaya. Dan suamimu yang sudah tua, sudah pensiun ini mestinya tidak main api. Kasih tahu dia main api dan bahaya. Mestinya hari tuanya dia itu persiapan ke surga. Loh kok malah persiapan bisa menuju neraka? Memang mungkin belum, tapi diarahkan iblis untuk persiapan ke neraka ini. Ya. Yang saya tahu dari kebohongan kecil, nih kata ibu ini, akan bisa menjadi kebohongan besar suatu saat nanti. Oh iya, kalau sudah ada kebohongan kecil itu ada kebohongan besar. Kata pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Artinya cinta hadir karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa dengan hobi yang sama. Padahal suami sudah olahraga seminggu 5 kali Pak. Dengan komunitasnya. Ditambah 2 kali lagi dengan teman wanitanya ini. Sehingga full 1 minggu setiap hari olahraga. Buset, ini suamimu mau ngapain sih? Ingatkan dia sedang main api. Kalau terus menerus dia sampai berbuat salah, dia masuk neraka nanti. Gak ada ampun.
Dan saya juga tanya, kenapa kau mesti kerja jauh dari suami? Usahakan kamu kalau secukup bisa hidup, kamu sama-sama suami saja. Kamu tidak tulis anakmu berapa, umur berapa. Tapi yang jelas kamu harus tegas bahwa kamu keberatan suami olahraga dengan wanita ini. Kamu harus tegas sampaikan itu. Kamu harus tegas, saya keberatan. Bukan hanya demi ucapan orang tetangga kanan kiri, bukan supaya tidak ada gosip, tapi kamu kasih tahu kamu yang api, kau bisa masuk neraka gara-gara ini. Ya, kasih tahu itu. Dan kalau bisa kamu jangan kerja meninggalkan rumah berbulan-bulan. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 38 tahun. Shalom Pak dan seluruh Truth ID yang Tuhan Yesus kasihi. Pak, bolehkah saya dikirimkan barang 3 atau 5 atau berapa saja buku Bapak? Oke, saya akan kirim. Tolong dicatat. Dari wanita usia 28 tahun sudah menikah di Batam, ibu rumah tangga. Pak Pendeta, saya menikah dengan duda yang sudah resmi bercerai. Pernikahan kami masuk 3 tahun dan saat ini saya sedang hamil anak pertama. Pak, saya dan suami diminta untuk melayani di mana tempat kami beribadah. Pertanyaan saya, apakah dengan status pernikahan saya dan suami seperti ini bisa atau boleh melayani? Ya kalau memang sudah cerai suamimu dan dia benar-benar bertobat, ya Tuhan mau berurusan dengan suamimu hari ini dan bisa menjadi apa suamimu nanti. Kamu sudah hamil anak pertama, lalu mau kata apa? Kalau kamu minta nasihat saya sebelum menikah, mungkin saya berkata, jangan menikah dengan pria yang sudah punya istri. Tapi juga saya harus tahu cerainya itu kenapa. Kenapa dia cerai dengan istrinya? Siapa tahu istrinya lari dengan pria lain, lalu menikah, dan macam-macam. Tapi apapun yang sudah terjadi, kamu sudah menikah, ya bertobatlah berdua, mulai sungguh-sungguh. Tapi untuk sementara ini karena kamu menikahnya juga baru masuk tahun ketiga ya, coba kamu tunggu 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu, nunggu suamimu stabil. Lihat situasi baik. Jangan sampai nanti gereja di mana kamu melayani ikut dibully atau buruk karena latar belakang suamimu. Coba 1-2 tahun ini kamu jangan melayani dulu. Ya tumbuh kembangkan rohanimu dulu. Oke. Wanita usia 63 tahun sudah menikah, ibu rumah tangga di Bandung. Pak Eras, apakah apakah kalau dibaptis boleh 2 kali? Seumpama dari gereja asal dipercik, sebetulnya dari gereja asal nggak akan pindah terus di gereja yang lain di Islam. Sebetulnya saya sama gereja yang baptis Islam itu di seberang rumah. Jadi saya ikutan komsel bagaimana menurut Pak Eras. Ya. Sebenarnya baptisan itu yang penting bukan percik atau selamnya. Yang penting harus berani meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Mau diselam, mau dipercik. Mau diselam 10 kali, dipercik 10 kali. Kalau hidupmu tidak berubah percuma. Tetapi yang saya pahami memang baptisan itu menurut Alkitab itu diselam. Ya, baptiso bukan pantiso. Not to sprinkle, but baptize, diselam. Jadi kalau engkau merasa lebih sejahtera Bu, dibaptis selam ya percik juga, selam juga tidak masalah. Nah, Ibu perkarakan dengan Tuhan ya. Tuhan memberkati. Wanita usia 43 tahun sudah menikah 2 anak. Saya dari Kristen Protestan namun saya sudah lahir baru dan selama ini saya terberkati dengan khotbah Pak Eras. Banyak belajar jawaban-jawaban dari Abam ini. Sejujurnya saya ini mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Tapi sangat panjang kalau diceritakan lewat acara ini. Kalau boleh saya minta untuk dihubungi. Oke. Saya dari desa dan jaringan Telkomsel tidak terus bagus. Mohon HP-nya. Oke.
Jangan ingat Telkomsel tidak terlalu bagus, jadi khotbah-khotbah pendeta Rasus saya download dulu baru dengar karena kerinduan saya. Oke, oh luar biasa. Ibu usia 43 tahun luar biasa ya. Nanti Bu S akan hubungi ya. Pasti mungkin ada hal yang perlu dibicarakan. Puji Tuhan, kami akan memperhatikan Ibu. Dari wanita sudah menikah di Surabaya. Saya dengan inisial L ya, nama saya dari Surabaya. Mohon topang doa saat ini. Saya sedang berupaya menjual rumah, kiranya Tuhan menolong untuk segera terjual dengan harga yang baik. Adapun penjualan rumah dipakai untuk biaya berobat suami, sakit jantung dan ginjal, dan saat ini sudah tidak bekerja. Biaya sekolah anak-anak dan biaya hidup. Saya juga mau buka usaha kecil-kecilan snack di rumah. Bapa di dalam surga, aku sebutkan nama ini di dalam pikiranku. Tolonglah. Sejak saya berdoa ini, jika Tuhan berkenan, aku minta agar penjualan rumahnya bisa terlaksana dengan harga yang baik. Aku mohon Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dari pelajar usia 17 tahun. Om, saya dari Jember, Jawa Timur. Saya senang mengikuti pengajaran suara kebenaran. Sekarang saya kelas 3 SMA. Setelah lulus ingin melanjutkan pendidikan di STT Ekumene dengan tujuan ingin melayani dan dibentuk menjadi pelayan Tuhan yang murni. Saya bertekad ingin melanjutkan pendidikan di STT Ekumene, Om. Mohon sarannya. Apabila disediakan program beasiswa, saya bersedia mengikuti persyaratan yang ada, Om. Dan bila tidak ada, saya tetap akan melanjutkan di STT Ekumene dengan biaya orang tua. Oke sayang, kamu akan dihubungi. Pasti dihubungi. Kamu pasti dihubungi dan kamu namanya Besaliel dari Jember. STT Ekumene menyediakan beasiswa untuk yang sungguh-sungguh mau melayani. Ya. Dan STT Ekumene memiliki banyak prodi. Kemarin 9 prodi. Dan semua terakredited. Semua terakreditasi. Nah, khususnya untuk program studi yang linier, Fakultas Teologi, Stratum 1, Stratum 2, Stratum 3, juga pendidikan agama Kristen, Stratum 1, 2, 3, ada pastoral counseling untuk magister teologi. Nah, sekalian pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki S1 dari disiplin ilmu pengetahuan apa saja, bisa masuk dengan nanti matrikulasi dulu. Anda bisa mendaftarkan di STT Ekumene, buka website STT Ekumene dan hubungi kami. Khususnya bagi para dosen-dosen yang mau meningkatkan kompetensinya, kami mau bantu. Tuhan memberkati. Wanita usia 29 tahun belum menikah, ya tenaga kesehatan. Salam Pak Eras, saya sudah berbuat dosa dengan melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah dengan seorang duda anak 3. Dari hubungan kami memiliki satu orang anak berusia 2 tahun. Saya merasa sangat bersalah karena sudah menyakiti Tuhan dengan perbuatan saya. Hubungan kami sudah berjalan 3 tahun lebih sejak awal saya hamil lahiran. Laki-laki itu selalu menjanjikan akan bertanggung jawab, namun tidak pernah ada bukti, bahkan selalu beralasan. Keluarga yang bersangkutan pun tahu hubungan kami, tapi mereka tidak berani menegur atau menasihati yang bersangkutan karena tidak mau ikut campur. Namun setelah saya melahirkan, saya memilih untuk menjaga jarak dengan mengambil kerja di tempat yang beda daerah untuk melihat keseriusan yang bersangkutan dan agar tidak terus berbuat dosa. Namun yang bersangkutan tidak ada upaya apapun, bahkan menafkahi atau menjenguk anak pun tidak mau, hanya sekedar telepon jika dia perlu bantuan. Setelah saya tiba di lokasi penugasan kerja, saya baru tahu ternyata yang bersangkutan memiliki hubungan juga layaknya suami istri dengan seorang janda beranak 1 dan tinggal bersama tanpa adanya pernikahan apapun. Wanita tersebut juga tidak tahu jika yang bersangkutan punya hubungan juga dengan kami. Setelah saya mengetahui hal tersebut, kami ribut dan saya berniat untuk berpisah. Tapi yang bersangkutan tidak mau berjanji akan berubah dan memperbaiki hubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan tidak ada upaya apapun, namun sebaliknya selalu bersama wanita itu
dan selalu dipengaruhi wanita itu untuk tidak berhubungan dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Wanita itu juga selalu memaki-maki saya dan anak saya, selalu menyuruh kami jangan berhubungan dengan yang bersangkutan. Bahkan menyuruh semua keluarganya untuk selalu meneror dan memaki-maki kami. Bahkan saya dituduh dan dimaki sebagai pelakor dan lain-lain. Saat saya berusaha mengkonfirmasi dengan baik, malah perempuan itu dan keluarganya malah menggosipkan kami dan menyebarluaskan semua masalah ini ke semua orang dari kampung sampai kota. Dan karena kejadian tersebut yang bersangkutan malah selalu menyalahkan saya dan jadikan itu sebagai alasan untuk makin tidak mau bertanggung jawab tanpa pernah merasa bersalah ataupun minta maaf kepada saya dan keluarga. Sebelumnya dari masa mudanya yang bersangkutan sudah pernah 2 kali bercerai dari istri-istri sah. Sebelumnya karena kasus perselingkuhan yang dilakukan yang bersangkutan. Berdasarkan pengakuan langsung dari keluarga kandung yang bersangkutan. Dan ternyata wanita janda yang disamai itu juga yang menjadi penyebab yang bersangkutan sebelum bercerai dari istri kedua sebelumnya. Yang bersangkutan itu sebelumnya katanya sudah pisah dari pacar jandanya sebelum bersama saya. Tapi ternyata belakangan mereka masih berhubungan. Sampai saat ini saya berjuang sendiri untuk bertanggung jawab dan menghidupi anak saya tanpa sedikit pun pernah ada bantuan dari pria itu. Sejak saya hamil juga saya sering mendapat perlakuan tidak baik. Saya dituduh hamil dengan laki-laki lain, dia enggan mengakui anaknya kepada orang-orang. Selama ini saya tulus sayang kepadanya sampai anak-anaknya sudah saya perlakukan layaknya saudara sendiri. Setiap mereka butuh bantuan selalu saya upayakan membantu. Tapi ternyata kami dimainkan, dibohongi, dan dimanfaatkan. Yang pertama, kamu ketemu pria jahat. Dia jadikan kamu mesin seks dan sekaligus ATM. Kamu harus dengar nasihat saya. Kamu putuskan hubungan dengan pria ini. Kamu akan menikah dengan pria lain yang lebih baik. Dan kamu lupakan pria satu ini. Dia jahat sekali. Dia bukan jahat, dia jahat sekali. Otaknya hanya seks dan memanfaatkan orang. Dia hanya seks, makan enak, dan memanfaatkan orang. Ya, untung dia tidak dipanggil pleki. Ya, dia dipanggil nama. Pria ini jahat. Jadi kamu jangan berurusan dengan pria ini. Putus hubungan, anakmu kamu buat surat kelahiran tanpa ayah, jadi atas nama kamu. Dan kalau suatu hari kamu ketemu pria yang baik, yang Tuhan akan kirim, kamu menikah dengan pria itu. Kamu lupakan masa lalumu dan mulai hidup baru dengan pria yang Tuhan akan kirim. Kamu perhatikan ucapan saya, kamu buktikan kebenarannya. Aduh, saya sedih nih, saya sampai mau basah roh ini. Ya, oke, Tuhan menolong kamu nak. Aduh, Tuhan tolong kamu. Tinggalkan pria itu. Kamu bertemu dengan pria yang sangat jahat. Dia licik. Dia kelihatannya tidak jahat tapi dia jahat sekali. Kamu lupakan dia, jangan urusan lagi. Jangan harap dia lagi. Jangan bersentuhan dengan dia, keluarganya atau siapapun yang berhubungan dengan dia. Jangan. Kamu hanya dimanfaatkan jadi mesin seks dan mesin ATM-nya. Wanita yang bersama dengan dia nanti juga akan menyesal. Karena pria ini tidak pernah puas dengan seorang wanita atau 2 orang wanita sekaligus. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 66 tahun, janda Tangerang, pendoa syafaat. Pak, saya tahu saya ini pendoa syafaat, tapi saya diberitahu bahwa kalau doa syafaat untuk orang tidak usah disebut namanya. Saya bingung Pak, bagaimana kalau orang sakit didoakan nggak usah sebut nama. Bagaimana caranya Pak Erastus? Karena saya pikir doa syafaat itu selalu sebut nama-nama, misalnya butuh kerjaan dan lain-lain. Kalau itu di muka umum, jika tidak perlu disebut, ya tidak perlu disebut. Tapi kalau hanya masalah sakit, siapapun bisa disebut. Tapi tidak selalu, kadang-kadang ada orang yang tidak mau disebut namanya. Kalau itu masalah keluarga, masalah pribadi, ya tidak boleh disebut sama sekali. Anda bisa berkata, Tuhan aku berdoa untuk seorang ibu yang minta didoakan masalah rumah tangganya. Cukup, Tuhan tahu siapa orang itu.
Tapi kalau doa pribadi, sebut namanya di hadapan Tuhan. Tuhan berkati. Dari wanita usia 49 tahun, cerai Jakarta. Pak Eras, pada Abam 674, Bapak Pendeta sudah berdoa untuk saya mendapatkan pekerjaan. Setelah tepatnya 3 tahun bergumul, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan. Saya tetap berdoa dan meminta Tuhan agar dari pekerjaan ini saya dapat memberkati orang lain dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya mohon doa supaya pendengar Abam yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan tetap setia dan taat pada Tuhan. Buat Pak Eras dan tim tetap setia dalam pelayanan karena saya banyak belajar dari jawaban-jawaban Pak Eras yang menguatkan saya terutama pada saat saya dalam kelemahan. Tetap sehat ya Pak, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan sudah memberi pekerjaan dan bekerjalah dengan baik di tempat itu. Tuhan memberkati. Dari wanita, nama nggak disebut ya, nggak ada usia ya, ibu rumah tangga Bitung, Sulawesi Utara. Apakah suami saya pantas saya pertahankan? Dia sudah menggugat cerai saya. Tapi pada akhirnya suami dan saya sepakat untuk membatalkan perceraian dengan jalan suami menyuruh saya untuk lawan yang janjinya hanya sampai di mediasi. Lalu kami damai. Tapi ternyata dia ingkar janji. Dan pada akhirnya sidang berjalan terus sampai pada Rabu kemarin suami menyuruh lagi untuk menunda perceraian. Janji berikutnya akan damai di persidangan nanti. Tapi sepertinya suami saya hanya mempermainkan saya. Sampai-sampai emosi pikiran saya terkuras dengan janji-janji manisnya. Padahal kami sudah 3 kali minta didoakan khusus pendeta di sela-sela persidangan. Dan suami terus berjanji untuk damai, rujuk. Tapi pada kenyataannya saya bingung apakah saya masih pantas mempertahankan suami yang begini. Terlalu banyak bohongnya. Umur kamu berapa Bu? Ini nggak jelas. Tapi saya khawatir, saya curiga suamimu mau cerai itu karena dia sudah tidak lagi berminat dengan kamu. Itu saja. Ya. Saran saya adalah kamu diam saja. Ya diam saja. Kalau dia mau ceraiin kamu, ya sudah terserah. Kalau tidak, ya mudah-mudahan tidak. Kamu duduk diam di kaki Tuhan, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lawan Tuhan, kasih tahu. Lawan Tuhan. Saya tidak mau cerai, tapi kamu mau aku cerai, ya sekarang terserah. Kamu ngajak aku rujuk, ternyata kamu bohong. Capek, jadi diam saja, serahkan ke Tuhan. Sudah, ya saya kira itu yang kamu lakukan. Cukup. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.